ketemu lagi sama aku Aida di Asa Pena. Kali ini di Asa Pena lagi ngebawain segmen Rantah, dimana di sini kita akan sharing cerita-cerita dan berbagi pengalaman. Ya tentang apa aja pastinya. Kali ini aku mau nge-share ke kalian 5 film kartun yang mempunyai arti makna yang bagus banget untuk nemenin kamu, anak kamu, ponakan kamu yang lagi liburan sekolah. Daripada nonton film yang alay-alay nanti jadi alay, mendingan nonton film kartun aja yang sesuai umurnya tapi punya meaning dan punya makna yang bagus banget. Tapi nggak cuma bisa buat anak-anak juga, tapi buat kamu yang udah gede, ya, yang udah dewasa, yang udah tua juga still good. Karena namanya belajar itu tidak kenal umur dan tidak memandang dari mana aja. Anda mau tahu film apa aja itu dan kartunya apa aja dan meaningnya juga? Oh ya, di setiap film aku akan menjelaskan secara singkat tentang sinopsisnya, tapi aku tidak menceritakan secara lengkap. Kenapa? Karena kamu harus nonton sayang, kamu harus tahu sendiri karena itu akan lebih dapat meaningnya. Oke? Seperti biasa, Asa Pena sign in. Kita lanjut yang pertama. Yang pertama itu ada Doraemon. Yes, siapa di sini sih yang gak kenal karakter Doraemon? Itu karakter yang kayaknya itu semua zaman. Maksudnya yang mau yang muda, mau yang tua itu pasti tahu karakter Doraemon. Mau yang era 90-an, 80-an, 90-an, bahkan sampai era sekarang pun pasti tahu karakter Doraemon. Apalagi dengan jingle lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Yes, semua film Doraemon baik yang series ataupun movie-nya aku suka semua. Dan believe it or not, menurut aku ya, semua versi movie-nya Doraemon itu punya meaning yang bagus banget kalau dijadiin tontonan buat anak-anak kamu. Dari yang namanya persahabatan, dari yang bagaimana belajar bekerja sama, dari yang bagaimana belajar mencintai lingkungan. Pokoknya komplit deh semua di movie-nya Doraemon. Jadi aku harap kamu bisa tonton semua movie-nya Doraemon. Tapi di sini yang mau aku paling racun, yang bikin aku film ini juga kena banget, bikin emosi aku tuh campur aduk, bikin aku tuh berlinang air mata, adalah series movie-nya Doraemon yang Legenda Raja Matahari. Jadi Legenda Raja Matahari ini tuh berlatar belakang kerajaan Mayana atau kerajaan matahari, di mana di sini menceritakan tentang perjalanan Doraemon dan kawan-kawan, yaitu Sunio, Giant, Nobita, Shizuka di kerajaan Mayana. Ceritanya di sini Doraemon dan kawan-kawan itu sedang berlatihan drama dengan alat bantu Doraemon. Setelah latihan, ternyata alat bantu itu diambil oleh Giant, dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, maka ya sudahlah, dibiarkanlah sama Doraemon. Tapi setelah Giant pulang, Doraemon, Nobita, dan Shizuka berencana untuk mengambil alat tersebut lagi dengan alat bantu Doraemon, yaitu mesin pemindah waktu. Pada saat menggunakan mesin pemindah waktu dan pada saat Nobita mengambil alat tersebut, terjadilah eksiden. Akibat kecelakaan itulah maka mesin pemindah waktu itu menuju di zaman kerajaan Mayana. Di kerajaan Mayana ini dipimpin oleh Ratu Mayana. Namun sayangnya Ratu Mayana ini itu sedang sakit yang diakibatkan oleh sihir yang dilakukan oleh penyihir kegelapan di negeri Mayana. Karena Ratu Mayana terus sakit-sakitan, maka putra mahkotanya diangkat menjadi Pangeran Mayana. Di sini tuh Pangeran Mayana terus-terusan mencari pengobatan akan ibunya. Sekarang kita balik dulu ke Doraemon ya. Ketika mesin pemindah waktunya ini terbuka, Doraemon dan Nobita pun masuk dan akhirnya tiba di negeri Mayana. Gak lama setelah di negeri Mayana, ternyata Doraemon dan Nobita bertemu dengan Pangeran Mayana. Kebetulan di sini Pangeran Mayana itu mempunyai wajah yang sangat-sangat mirip dengan Nobita. Dan akhirnya di sini Pangeran Mayana meminta kepada Nobita untuk bertukar peran dengan Nobita demi menemukan obat untuk ibunya.
Selama bertukar peran, banyak sekali kekacauan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh keduanya, terutama dilakukan oleh Pangeran Mayana di negerinya Nobita terhadap teman-temannya, yaitu Giant, Sunio, dan Shizuka. Doraemon merasa semakin kacau. Doraemon akhirnya membuka penyamaran Pangeran Mayana bahwa Nobita yang sekarang yang ada di negerinya Nobita ini adalah bukan Nobita melainkan Pangeran Mayana. Dan sontak semua teman-temannya menjadi kaget dan meminta kepada Pangeran Mayana untuk diajak jalan-jalan ke negeri Mayana, dan juga Pangeran Mayana itu mengiyakannya. Namun di sini Nobita tidak lagi menjadi sebagai Pangeran Mayana, melainkan menyamar sebagai seorang gadis, karena kan dia mukanya mirip gitu kan. Kalau dia menyamar sebagai seorang laki-laki, yang tadi kiranya bingung pangerannya ada dua. Singkat cerita, ada seorang gadis yang bernama Kuku yang merupakan pelayan dari Pangeran Mayana dan juga merupakan putri dari seorang kepala penjaga negeri Mayana. Dan si Kuku ini tuh ternyata diculik oleh penyihir kegelapan untuk dijadikan sebagai persembahan di dalam upacara pengorbanan untuk kegelapan, untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Kemudian penyihir kegelapan itu akan berjanji akan melepaskan Kuku dengan syarat Pangeran Mayana harus datang sendiri ke tempat yang telah dijanjikan. Namun ternyata di sini Nobita dan kawan-kawan termasuk dengan kepala penjaga negeri Mayana itu mau membantu Pangeran Mayana untuk menyelamatkan Kuku. Oke, sampai di sini aja dulu ceritanya. Kamu harus tahu, harus nonton sendiri untuk kelanjutan ceritanya. Dan ini film itu buat gue bisa bikin anjir air mata. Kenapa? Karena film ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang susah payah mau menolong ibunya, mencari obat buat ibunya sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai mau mengorbankan nyawanya. Serta juga menceritakan tentang persahabatan di mana Nobita ini mau membantu temannya yaitu Pangeran Mayana yang baru dikenalnya. Jadi menurut gue ini maknanya bagus banget. Kalau kamu mau tahu filmnya, kamu bisa searching di Google aja ya. Oke, next film nomor 2. Nomor 2 ada Wall-E. Jadi Wall-E ini merupakan film produksi Pixar Animation Studio, dan Wall-E ini merupakan nama sebuah robot. Jadi ceritanya di sini pada abad ke-22 itu bumi itu sudah dipenuhi dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang, yang akhirnya mengakibatkan bumi ini tuh sudah tercemar dan tidak dapat lagi dihuni oleh manusia. Tapi bukan berarti di sini manusia atau makhluk bumi itu tidak ada, punah gitu, enggak. Tapi melainkan manusia ini mengungsi, pindah ke sebuah kapal luar angkasa bernama Axiom yang dimiliki oleh perusahaan terbesar yaitu By and Large atau BNL. Dimana di Axiom ini atau di kapal luar angkasa ini terdapat banyak robot-robot yang berjalan secara otomatis untuk melayani kebutuhan manusia. Singkat cerita, akhirnya manusia itu jadi lupa bagaimana menggunakan tubuhnya untuk bergerak. Jadi dia lupa bagaimana caranya untuk berjalan, lupa bagaimana caranya untuk menggunakan tangannya untuk makan, lupa bagaimana caranya untuk menulis. Jadi terparahnya itu di sana di kapal Axiom itu manusia tuh lupa bagaimana caranya berinteraksi secara langsung antar person-person itu untuk saling berbicara, ngobrol. Terus bagaimana dong mereka berkomunikasinya? Mereka berkomunikasinya dengan menggunakan layar. Jadi di hadapan mereka itu selalu dengan layar dan layar aja. Jadi mereka komunikasi juga dengan layar walaupun orang yang lagi sedang diajak bicara itu ada di sampingnya. Oke, lanjut ke Wall-E-nya. Jadi Wall-E ini merupakan sebuah robot yang dirancang secara otomatis dan sengaja memang ditinggalkan untuk di bumi untuk membersihkan semua sampah-sampah yang ada di bumi. Jadi semua sampah-sampah itu dikumpulkan, terus dipadatkan dan kemudian dibentuk dengan tujuan agar mudah dileburkan atau mudah dihancurkan seperti itu. Dan tahu seberapa banyak tumpukannya itu? Jadi tumpukannya itu mampu mencapai gedung pencakar langit. Wow. And then singkat cerita pada tahun 2110 Project Wall-E ini tuh dihentikan karena dianggap
bumi itu sudah benar-benar nggak bisa ditinggalin lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi ya sudah, manusia tinggal saja di kapal Axiom, di kapal luar angkasa tersebut. Kemudian nih 700 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2815, direncanakannya Project Eve. Jadi ada sebuah robot yang bernama Eve yang sengaja diluncurkan dari kapal Axiom menuju bumi untuk mencari flora atau tumbuhan yang ada di bumi. Karena menurut saintis kapal Axiom di sana itu, kalau ada tumbuhan yang berhasil tumbuh di bumi, maka bumi bisa tempat tinggalin lagi oleh manusia. Jadi ketika robot perempuan Eve ini mendarat di bumi, bertemulah si Wall-E dengan si robot Eve. Dan what happened? Robot Wall-E ini, walaupun dia robot ini, dia jatuh cinta sama robot Eve. Oh, so romantic. Kemudian tanpa sengaja Wall-E pun menemukan tumbuhan yang ada di bumi dan menunjukkannya kepada Eve. Eve ini tuh langsung dapetin robotnya, dan secara otomatis dia langsung berubah menjadi kapsul dan siap untuk dijemput kembali ke kapal Axiom. Nggak beberapa lama, Eve ini tuh dijemput oleh kapal kecil dari Axiom untuk kembali ke kapal induk Axiom. Di sini tuh Wall-E ikut. Jadi Wall-E itu bergelantungan di kapal dan dia terbang menuju angkasa dan ke kapal Axiom. Di sana di kapal Axiom, Wall-E itu bertemu dengan robot-robot canggih lainnya. Tadi kan udah seperti aku bilang di awal itu, bahwa di kapal Axiom itu banyak robot-robot yang canggih dan bergerak secara otomatis, dan dia menjalin banyak persahabatan dengan robot-robot lainnya yang ngebantu Wall-E bertemu dengan Eve. Singkat cerita, di sini tuh Eve membawa bibit tanamannya itu ke kapten kapal, yaitu Auto. Ternyata bibitnya itu hilang. Dikiranya Wall-E lah yang mengambil, ternyata enggak. Jadi ceritanya sini tuh kapten kapalnya itu automatic pilot gitu deh. Jadi kapten pilotnya ini tuh nggak suka kalau ternyata Eve itu berhasil menemukan bibit tumbuhan di bumi. Dengan berbagai upaya, pilot otomatis yang bernama Auto tersebut itu pengen menggagalkan usahanya Eve membawa tanaman itu ke sebuah mesin yang secara otomatis ketika bibitnya itu dimasukkan akan membawa kapal Axiom itu kembali ke bumi. Hayo. Ada yang udah mulai penasaran sama ceritanya? Udah nggak penasaran pengen nontonnya gimana? Yes, kamu bisa langsung cek aja di internet streaming film Wall-E atau semacamnya. Jadi menurut aku tuh film ini tuh bagus banget. Itu film yang menurut aku tuh reliable banget sama kondisi yang sekarang. Jadi kita tuh kan lagi emang menggembor-gemborkan banget tuh yang namanya Go Green, yang melakukan 3R, yaitu recycle, reuse, and reduce. Jadi kamu bisa ngeliat banget, bisa mengimajinasikan apa jadinya kalau misalnya kita tidak melakukan itu. Apa jadinya kalau kita selalu menggunakan plastik, selalu membuang sampah secara sembarangan, terus selalu menggunakan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Yes, bisa jadi, mungkin banget bumi akan seperti di film Wall-E. Dan salah satu yang menarik di film Wall-E ini, kan tadi aku bilang di awal kalau di kapal Axiom ini tuh semua manusia tuh lupa bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Karena di hadapannya itu ya layar. Sebetulnya itu juga sama dengan kondisi kita yang sekarang. Kita selalu dihadapkan dengan handphone. Terus, I think it's good untuk mencari informasi ya, tapi kamu juga lupa bagaimana cara menyapa, bagaimana berbicara secara langsung. So I think it's good movie for you and also for your kids. Oke, next film yang ketiga. Ada Coco. Jadi Coco ini merupakan film produksi Pixar Animation Studio pada tahun 2017 yang dirilis oleh Disney. Nah, film Coco ini tuh berlatar belakang kota kecil yang ada di Meksiko yang menceritakan tentang Imelda Rivera, di mana dia itu adalah istri dari seorang musisi yang mempunyai anak bernama Coco. Tapi sayangnya di sini suaminya itu lebih mementingkan karirnya dibandingkan hidup bersama istri dan anak-anaknya. Waktu berlalu dan Imelda ini
akhirnya sangat-sangat membenci akan dunia musik. Semua tentang musik dia benci dan dia beralih ke pembuat sepatu. Semenjak itulah maka dia dan keturunannya itu beralih ke pembuat sepatu dan membenci akan semua tentang musik. Singkat cerita, di sini Imelda sudah meninggal dan keturunannya bernama Miguel yang masih berusia 12 tahun itu memiliki darah musik yang cukup kental mengalir di dalamnya. Karena tahu bahwa di keluarganya ini, di keluarga Rivera ini tuh benci akan musik, maka dia diam-diam berlatih musik, diam-diam ngefans sama Ernesto de la Cruz. Jadi Ernesto de la Cruz ini tuh merupakan seorang musisi yang cukup terkenal pada saat itu, dan dia tidak cuma hanya jadi seorang musisi, dia juga merupakan seorang artis. Singkat cerita, di kota itu sedang diadakannya sebuah kompetisi musik dan Miguel tuh ingin menyampaikan dan mengutarakan niatnya untuk mengikuti kompetisi musik. Tapi keinginannya itu langsung dibantah oleh keluarganya. Karena tahu niatnya itu langsung dilarang, maka Miguel itu diam-diam ingin ikuti kompetisi musik. Namun pada saat mau keluar rumah, Miguel tuh hampir ketahuan sama neneknya. Kemudian dia mencoba bersembunyi bersama anjing yang bernama Dante di bawah meja altar. Tanpa sengaja di sini tuh Miguel itu menjatuhkan foto keluarga Imelda Rivera. Ketika dilihat, ternyata itu ada foto suami Imelda Rivera yang foto kepalanya terpotong. Di situ kan foto suaminya Imelda itu menggunakan pakaian musisi dan memegang sebuah gitar. Nah, berdasarkan foto itulah maka Miguel itu mengira bahwa yang difoto itu adalah Ernesto de la Cruz. Kenapa? Karena gitar yang dipegang Ernesto de la Cruz sama dengan gitar yang ada di foto tersebut. Jadi kiranya itu yang di dalam fotonya itu adalah Ernesto de la Cruz. Ya, dia langsung berlari dan menunjukkan fotonya itu ke neneknya dan ngasih tahu bahwa keturunannya ini adalah keturunan musisi dan tidak perlu lagi untuk membenci musik. Namun dampaknya adalah Miguel dapat marahan yang cukup besar dari keluarganya, terutama dari neneknya, dan semua poster-posternya Ernesto de la Cruz dan gitarnya itu dirusak, dihancurkan oleh neneknya. Kemudian karena rasa marahnya, Miguel itu berlari ke plaza. Jadi plaza itu disebut dengan lapangan ya mungkin. Nah, dia berusaha untuk meminjam gitar ke semua orang yang ada di plaza tersebut. Tapi ternyata dia tidak berhasil mendapatkan pinjaman gitar dan dia mengingat bahwa makam Ernesto de la Cruz itu terdapat gitarnya Ernesto dan dia mencoba untuk mencurinya. Namun ketika dia mencuri gitar itu, dia berpindah alam ke dunia orang mati. Di dunia mati ini dia bertemu dengan roh-roh orang yang telah meninggal, termasuk dengan roh-roh leluhurnya, roh-roh keluarga Rivera, termasuk juga dengan Mama Imelda. Ternyata kenapa keluarga Rivera itu sangat-sangat membenci musik, itu juga merupakan sebuah kutukan bahwa keluarga Rivera itu memang dilarang untuk bermain musik. Tapi itu bisa kok dibatalkan, yaitu dengan syarat yaitu mendapatkan restu dari leluhurnya agar dia diizinkan untuk bermain musik. Tentu saja dong leluhurnya ini tidak mengizinkannya. So di sini tuh Miguel merasa sangat-sangat kecewa dan dia ingat bahwa oh ya, Ernesto de la Cruz ini merupakan leluhurnya. Jadi dia berusaha untuk bertemu dengan rohnya Ernesto de la Cruz hingga dia bisa mendapatkan restu untuk bermain musik. Jadi dia berpetualang di dunia mati untuk menemukan Ernesto de la Cruz dan meminta restunya untuk bermain musik, dibantu oleh Hector, seorang pengemis atau gelandangan yang selalu berusaha masuk ke dunia manusia. Jadi kitanya sini mereka bekerja sama dengan syarat ketika Miguel nanti kembali ke dunia nyata, ke dunia manusia, dia bisa memasang fotonya di sebuah altar sehingga dia bisa menyeberang ke dunia manusia. Tapi kira-kira di sini menurutmu Miguel bisa bermain musik nggak? Apa benar Ernesto de la Cruz ini merupakan kakek buyut dari keluarga Rivera hanya berdasarkan sebuah foto dan gitar yang sama?
Jadi yang bisa kita pelajari dari film Coco ini tuh bahwa kamu tuh harus berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi kamu. Walaupun di orang-orang di sekitar kamu itu melarang, tidak mendukung, kamu tetap harus berusaha untuk menggapai-gapai mimpi kamu. So, buat kamu yang masih penasaran dengan film Coco ini, kamu bisa langsung cek aja di internet dengan nulisku streaming film Coco atau streaming Coco ya, dan kamu bisa nonton bersama keluarga kamu. Dan ini film bagus banget untuk kamu atau untuk anak kamu yang lagi sedang menggapai mimpi dan lagi menghadapi kesusahan dalam usaha menggapai mimpinya. Oke, next ada Ice Age. Ice Age ini mempunyai 5 sequel 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi yang mau aku bahas, yang mau aku kasih tahu kalian ini adalah Ice Age kedua, yaitu Ice Age Meltdown. Kenapa? Karena menurut aku tuh di Ice Age kedua ini yang benar-benar relate banget dengan kondisi bumi kita yang sekarang. Nah, jadi Ice Age kedua ini berlatar belakang zaman es yang menceritakan tentang kisah perjalanan 3 sekawan, yaitu Manny si Marmot, Sid si Sloth atau Kuka, dan yang terakhir adalah Diego si kucing bergigi atau dikenal dengan Smeldon. Diceritakan di sini pada saat zaman es di mana bumi itu tertutup oleh es dan bumi ini kemudian mulai memanas dan akhirnya permukaan es itu mulai mencair dan akan terjadi banjir besar. Kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa ada di sebuah tempat tuh ada sebuah ranting pohon yang bisa dijadikan sebagai perahu pada saat ketika banjir untuk mencari tempat yang aman. Pada saat melakukan perjalanan tersebut, Manny si Mamut tuh merasa sedih karena merasa bahwa Manny itu merupakan satu-satunya mamut yang ada di bumi pada saat itu. Namun selang perjalanan waktu ternyata Manny bertemu dengan Ellie yang ternyata seekor mamut juga. Namun sayangnya di sini Ellie itu bertingkah seperti layaknya posum karena pada saat dulu Ellie ini itu kehilangan ibu bapaknya dan diasuh oleh seekor posum, sehingga dia lupa akan jati dirinya bahwa dia seekor mamut dan merasa dirinya adalah seekor posum. Jadi di sini Ellie dan kedua saudara lelakinya yang pastinya seekor posum itu melakukan perjalanan bersama Manny dan kawan-kawan untuk menuju ke ranting pohon yang akan dijadikan perahu tersebut. Pada saat melakukan perjalanan ke ranting pohon tersebut, banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang cukup lucu, yang cukup mengocok perut, apalagi kalau ada si tupai itu. Aku nggak tahu siapa nama tupainya, tapi tupainya ini selalu dia tuh kayaknya sial banget untuk cuma ngerebutin atau apalah nyebutnya itu, ngedapetin sebuah biji kenari. Dia tuh kayak obses banget dengan biji kenari dan tindakan-tindakannya itu emang sangat-sangat konyol banget. Dan pastinya selama perjalanan itu juga terjadi konflik-konflik antar mereka gitu, yang seperti diketahui di kisah ini ternyata Diego si Steamdot ini tuh tidak bisa berenang. Mengetahui hal itu, maka si Kuka itu mengajari bagaimana cara untuk berenang. Nah, di sini kira-kira mereka mampu nggak ya, bisa nggak ya menuju ke ranting pohon tersebut, dan mereka selamat nggak ya? Lanjut ke meaningnya film ini. Meaningnya film ini adalah yang kamu tahu bahwa kita nggak usah jauh-jauh deh ke zaman es sekarang, kan kita tahu bahwa bumi ini kita memanas. Seperti kita tahu di cerita ini bahwa permukaan es di bumi itu mencair karena bumi mulai memanas. Apabila bumi kita ini terus panas dan akhirnya kutub utara atau kutub selatan itu mencair, pastinya akan terjadi banjir besar-besaran dan air permukaan laut pasti akan naik. Dan I cannot imagine about that. What we can learn about this film is kita bisa mencegah pemanasan global. Banyak kok berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global sehingga dapat mencegah permukaan es di kutub utara, kutub selatan itu mencair dengan cepat. Gue harap dengan gue ngasih tunjuk film ini, kita dapat bisa mencegah alam kita dari pemanasan global. Ada Frozen 1 and Frozen 2. Frozen ini merupakan film animasi yang diproduksi oleh Disney. Yang di Frozen pertama itu dirilis pada tahun 2013, dan untuk yang Frozen kedua ini dirilis pada tahun 2019.
Jadi aku di sini aku nggak bisa milih mana yang bagus, mana yang punya makna yang lebih dalam, yang lebih ngena di aku atau di kamu. Pokoknya dua-duanya ini menurut aku bagus, jadi aku nggak bisa milih antara Frozen 1 atau Frozen 2. Frozen ini bisa dibilang film yang cukup baru, tapi menurut aku maknanya itu loh, itu buat aku dalam banget, terutama untuk aku pribadi. Di kedua film ini itu berlatar belakang tentang kerajaan Arendelle yang mempunyai dua putri kerajaan, yaitu Anna dan Elsa. Namun karena meninggalnya ayah dan ibu mereka pada saat melakukan perjalanan, maka Elsa sebagai putri tertua diangkat sebagai Ratu Arendelle. Nah, ternyata Queen Elsa atau Ratu Elsa ini tuh mempunyai kekuatan untuk mengontrol atau membuat es dan salju. Dulu waktu Elsa dan si Anna masih kecil, mereka suka bermain salju ciptaan Elsa bersama-sama di sebuah ruangan. Hingga suatu hari tanpa sengaja Elsa menyerang Anna di bagian kepalanya, dan itu membuat Anna menjadi sakit. Dan ayahnya Raja Arendelle itu membawa Anna ke Klornithrope untuk disembuhkan atau dihilangkan sihirnya yang ada di dalam tubuh Anna. Nah, di sini Grandpa Peppa Pig sebagai ketua Klornithrope itu mewanti-wantikan terhadap Elsa agar menggunakan kekuatannya hati-hati, karena kekuatan dalam tubuh Elsa ini semakin lama semakin besar. Dan semenjak itulah maka kerajaan Arendelle mulai tertutup, mulai mengurangi semua staf-staf kerajaan serta melarang adanya penyelenggaraan pesta ataupun tamu-tamu yang akan datang di kerajaan Arendelle. Pada saat pelantikan dan perayaan Elsa sebagai Queen Arendelle, terjadilah pertengkaran kecil antara Elsa dan Anna karena Anna tuh pengen menikah dengan Pangeran Hans yang baru dia temui di acara pelantikan tersebut. Tentu saja sebagai seorang kakak, Elsa melarangnya karena itu terlalu cepat, dan terjadilah pertikaian kecil yang tanpa sengaja menarik sarung tangan yang menutupi tangannya Elsa, sehingga Elsa tampak ketakutan dan tampak cemas, takut kekuatannya akan ketahuan. Dan secara tidak sengaja Elsa melepas kekuatannya di hadapan Anna dan di semua orang yang ada di tempat itu. Kemudian karena merasa cemas, takut, Elsa pun berlari ke gunung dan membuat kastil yang terbuat dari es. Karena kekuatannya itu, kerajaan Arendelle ini tertutup oleh salju dan tertutup es dan menciptakan musim dingin di musim panas. Ayo, bingung kan lo? Tapi justru di sini Anna lah yang merasa bersalah karena telah terlalu nge-push, terlalu ngedorong kakaknya. Nah, dan Anna mengetahui bahwa musim dingin yang terjadi di musim panas ini karena Elsa. Anna ingin meminta Anna untuk segera mengakhiri musim dinginnya ini. Kemudian dia mengejar Elsa. Namun ternyata setelah di hutan dia tersesat dan bertemu dengan Kristoff dan rusanya bernama Sven. Jadi Kristoff ini merupakan seorang pemanen es. Akhirnya di sini Anna berhasil membujuk Kristoff untuk membawanya ke Elsa di Gunung Utara. Cerita di sini akhirnya Anna berhasil menuju ke tempatnya Elsa di istana es yang telah dibangun oleh Elsa, dan di sini Anna memberitahu bahwa Elsa telah membuat musim dingin di Arendelle dan akibatnya adalah Arendelle tertutup salju. Namun sayangnya di sini Elsa menolak, bukan dirinya lah yang melakukannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara membatalkan sihirnya. Karena merasa ketakutan lagi, merasa cemas apa yang akan terjadi dengan Arendelle, dengan dirinya, dia tanpa sengaja sekali lagi menyerang Anna di bagian hatinya, di bagian dadanya. Kemudian Elsa mengusir Anna dan Kristoff membawanya ke koloni troll. Nah, di sini Peppa Pig sebagai ketua troll bilang ini tidak bisa dilakukan. Hanya cinta sejatinya sajalah yang bisa menyembuhkannya. Maka tanpa berpikir panjang, Kristoff membawa Anna ke Hans agar mendapatkan ciuman cinta sejati. Tapi ternyata Hans di sini berniat jahat bahwa dia hanya ingin menguasai Arendelle dan ingin menjadi Raja Arendelle. Jadi di sini Anna tidak mendapatkan ciuman sejati dari Hans. Mau tahu kelanjutannya? Seperti biasa kamu harus cek di Google sendiri. Jadi aku di sini nggak mau terlalu spoiler banget. Nah, jadi maknanya di Frozen yang pertama ini adalah bahwa tunjukin siapa diri kamu, jadi diri sendiri tanpa perlu takut.
Mungkin emang hanya di pikiran kamu saja bahwa mereka akan menolak, ternyata tidak. Mungkin malah mereka akan mendukung kamu. Jadi always be yourself. And then for the Frozen 2, ini lebih menceritakan tentang perjalanan Anna, Elsa, Kristoff, Sven, dan Olaf untuk mencari tahu kenapa Elsa itu bisa memiliki kekuatan sihir. Nah, untuk di Frozen kedua ini maknanya juga hampir sama. Cuma kamu hanya harus lebih pede dengan diri kamu sendiri, nggak perlu takut juga, nggak perlu cemas akan apa yang ada di dalam diri kamu. Always be yourself. Ini adalah poin penting, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Jangan bermain-main sama pikiran kamu bahwa ya mungkin mereka akan takut, mereka akan menolak. No, kita nggak ada yang tahu untuk itu tanpa kamu, jika kamu terus sembunyi gitu kan. Jadi always be yourself. Udah, cuma itu aja bisa aku bilang dari Frozen 1, Frozen 2. Karena maknanya intinya selalu sama. Selalu jadi dirimu sendiri, dan pasti orang di sekitar kamu, orang yang benar-benar mencintai kamu, yang menyayangi kamu, itu yang akan selalu menerima kamu apa adanya, siapapun kamu. Kamu yang pengen nonton Frozen 1, Frozen 2 lebih lengkapnya, langsung cari aja di Google dengan cara ya akunya sama seperti tadi, streaming Frozen 1, streaming Frozen 2. Oke, itu dia 5 film yang bisa aku rekomendasiin ke kalian yang menurut aku bagus banget, meaningnya bagus banget, artinya, maknanya. Jadi bagus buat dijadiin tontonan anak kamu, ponakan kamu selama liburan masa sekolah ini. Jadi dia dapat tontonan yang sangat-sangat bermanfaat. And then, thank you for the watching. Asapena, sign out.